Namo Buddhaya. Nama saya Anson dengan NPM 2132005. Saya dari kelas 1B MC. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mengulas sejarah dan keautentikan Tipitaka. Mengulas sejarah dan keautentikan Tipitaka. Tipitaka merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Sesuai dengan makna istilah tersebut, Tipitaka pada mulanya mengandung 3 keranjang berbagai pengajaran Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Setelah Sang Buddha parinibbana, 3 bulan kemudian diadakan Sidang Agung Sangha. Ada 6 sidang agung. Kita akan membahas tujuan dan kesimpulan dari sidang itu. Sidang Agung ke-1 diadakan berlangsung selama 2 bulan dan diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi. Sidang ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakassapa dan dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya arahat. Sidang ini diadakan di Goa Satapani di kota Rajagaha. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Ajata I. Tujuan dari sidang pertama ini adalah untuk menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlain, di tempat yang berlain dan waktu yang berlain. Mengulang Dhamma dan Vinaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni kuat melebihi ajaran-ajaran lainnya. Yang Arya Upali mengulang Vinaya dan Yang Arya Ananda mengulang Dhamma. Kesimpulan dari sidang pertama ini adalah Sangha tidak akan menentukan hal-hal mana yang perlu dihapus dan hal-hal mana yang harus dilaksanakan. Juga tidak akan menambah apa-apa yang telah ada. Mengadili Yang Arya Ananda mengizinkan kepada Buddha agar wanita bisa masuk ke dalam Sangha. Mengizinkan umat awam untuk menghormat lebih dulu kepada jenazah Sang Buddha, tidak menanyakan 10 vinaya kecil yang boleh dihapus, memberikan hukuman Brahmadanda kepada biku Cana. Agama Buddha masih utuh. Sidang Agung kedua diadakan pada tahun 453 sebelum Masehi dan berlangsung selama 4 bulan. Dipimpin oleh Yang Arya Rewata dan dibantu oleh Yang Arya Yasa, serta dihadiri oleh 700 biku. Sidang diadakan di Vesali. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Kalasoka. Sidang kedua ini diadakan karena sekelompok biku Sangha Mahasanggika menghendak untuk memperlunak Vinaya yang sangat keras, tetapi gagal. Dalam sidang kedua ini, kesalahan biku dari suku Wajis yang melanggar Pacittiya dibicarakan. Diakui bahwa mereka telah melanggar Vinaya dan 700 biku yang hadir menyatakan setuju. Pengulang Vinaya dan Dhamma yang dikenal dengan Dhamma Satta Sati atau Yasatera Sanggiti. Karena biku Yasa dianggap berjasa dalam bidang pemurnian Vinaya, pada akhir penyelenggaraan Sangha terpecah menjadi Mahasanggika dan Stawirawada. Sidang Agung ketiga diadakan pada tahun kurang lebih 313 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yang Arya Tissa Monggaliputra. Sidang diadakan di Pataliputra. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Asoka dari suku Maurya. Tujuan dari sidang ini adalah untuk menertibkan perbedaan pendapat yang mengartikan perpecahan Sangha, memeriksa dan menyempurnakan kitab suci Pali. Raja Asoka meminta agar para biku mengadakan upacara uposatha setiap bulan, agar biku Sangha bersih dari oknum-oknum yang bermaksud tidak baik. Sidang ini menghasilkan keputusan untuk menghukum biku-biku selebor. Ajaran Abhidhamma diulang tersebut oleh Yang Arya Mahakassapa.
sehingga lengkapnya pengertian Tipitaka. Jadi pengertian Tipitaka mulai lengkap pada Konsili 3, yang Aryatissa memilih 100 orang biku sangha yang benar-benar telah memahami ajaran Sang Buddha untuk menghimpun ajaran tersebut menjadi Tipitaka, dan perhimpunan tersebut berlangsung selama 9 bulan. Sidang Agung keempat diadakan pada masa pemerintah Raja Watagamani Abaya, dipimpin oleh Yang Arya Rakita Mahathera, dan diadakan oleh kurang lebih 500 biku. Sidang diadakan di Aloka Wihara di desa Matale. Tujuan dari sidang keempat ini adalah mencari penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan yang mengancam ajaran-ajaran dan kebudayaan agama Buddha oleh pihak-pihak lain. Keputusan sidang ini adalah supaya Tipitaka disempurnakan komentar dan penjelasan serta menulis Tipitaka dan komentarnya di atas daun lontar. Konsili ini diakui sebagai konsili yang keempat oleh sekte Theravada. Sidang Agung Agama Buddha Theravada tahun 1871. Sidang Agung Agama Buddha lainnya kali ini dipimpin oleh biku-biku Theravada dan mengambil tempat Mandalay, Myanmar, pada tahun 1871 di bawah kekuasaan Raja Mindon. Tujuan untuk dari pertemuan ini adalah membaca ulang seluruh ajaran Buddha dan memeriksa secara terperinci guna pengetahuan apa ada daripadanya yang telah berubah, diputarbalikkan atau diabaikan. Sidang ini dipimpin oleh 3 ketua, Yang Mulia Mahathera Jagarabi Wamsa, Yang Mulia Narindabidaja, dan Yang Mulia Mahathera Sumanggalasami, yang didampingi lebih dari 2.400 biku. Sidang Agung Buddhis Theravada tahun 1954 dilaksanakan di Kabaaye di Yangon. Pada tahun 1994, 43 setelah sidang kelima yang diadakan di Mandalay, sidang ini disponsori oleh pemerintah Myanmar dan dipimpin oleh Perdana Menteri pada saat itu, Yang Mulia U. Ia mengizinkan pembangunan Mahapasana Guha Agung, bahasa Inggeris Great Cave, sebuah gua buatan seperti Gua Satapani di India, di mana sidang agung pertama kali dilaksanakan. Pada penyelesaiannya, sidang agung ke-6 ini mulai tanggal 17 Mei 1954. Tujuan utama sidang ini adalah untuk menegaskan dan mempertahankan keaslian Dhamma dan Vinaya. Akan tetapi, sidang ini merupakan sesuatu yang unik dalam catatan bahwa biku-biku yang mengambil bagian datang dari 8 negara. 2.500 biku yang mempelajari Theravada datang dari Myanmar, Kamboja, India, Laos, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Yang Mulia Mahasisayada ditugaskan untuk mengembang tugas mulia untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan mengenai Dhamma oleh Yang Mulia Bhadanta Wichitasarabiwamsa, yang menjawab seluruhnya secara arif dan bijaksana. Pada saat sidang ini dimulai, seluruh negara peserta telah memiliki Tipitaka berbahasa Pali yang telah diterjemahkan dalam naskah berbahasa setempat dengan pengecualian oleh India. Mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Tipitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha.
Dalam kumpulan sutta yang begitu ekstensif ini, terdapat banyak sekali konsep, aturan, doktrin dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Setelah semua itu, setelah melewati serangkaian tantangan sejarah, tercatat dan terpelihara kemurniannya hingga kini. Bahkan hingga sekarang kitab suci Tipitaka masih menunjukkan kalau nilai-nilainya sangat berpengaruh baik dan besar pada kehidupan umatnya. Hal tersebut sudah bisa menunjukkan bahawa kitab suci Tipitaka menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Validitas dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang jika ditotal mencapai 8,000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Banyaknya jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang meragukan validitasnya, kerana mengingat pada awal perkembangan Tipitaka dilestarikan secara turun-menurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami kerana bagi kebanyakan orang, menghafal jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Pada konsili Sangha ke-6 di Myanmar, Minggu Sayada Asin Wijitasarawi Biwamsa berhasil melalui serangkaian uji pelafalan Tipitaka dan berhasil menjadi biku pertama yang mendapatkan predikat Tipitakadhara. Sejak saat itu, sudah ada beberapa biku yang juga mendapatkan gelar Tipitakadhara. Terlebih lagi, di zaman Sang Buddha, para anggota Sangha mendedikasikan hidupnya dalam mengulang dan mendiskusi ajaran langsung di bawah bimbingan Sang Buddha. Hal tersebut sudah bisa membuktikan bahawa Tipitaka masih autentik hingga saat ini. Memahami kitab suci Tipitaka sangat penting kerana sutta-sutta dalam Tipitaka merupakan dasar dari ajaran Sang Buddha yang bahkan masih menjadi pedoman dan landasan dari kehidupan sekarang. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Dalam kitab suci Tipitaka ada tantangan yang harus dilalui oleh para biku zaman dulu sampai kejadian yang dianggap bisa merosak kemurnian Tipitaka. Jadi kita harus memahami tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahawa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan yang baru. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh kerana itu, anda perlu memulai dengan memahami 37 kerangka penyusun Tipitaka. Kemudian anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibawakan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Dengan demikian, video penjelasan tersebut, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.